Shalom, ini hanya berikan gambaran saja tentang kristologi Quranik dan paralelisasinya dengan apokrifa. Apokrifa itu kitab-kitab tersembunyi atau Injil-Injil yang tidak kanonik. Jadi ada selain Injil yang kanonik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada juga Injil-Injil yang lain yang tidak ditulis oleh para rasul, tapi abad kedua sampai abad keempat itu ada beberapa Injil yang ditulis. Nah, Injil-Injil itu yang menjadi dasar nanti kita lihat ya. Jadi kita akan lihat potret dari gambaran Kristus yang lain dari Quran. Ya, memang penting untuk kita pahami bukan saja dalam konteks kristologi Quranik atau kristologi Islam ya, tapi juga hari-hari ini kristologi yang dikaji oleh Pak Erastus itu juga sehingga memang perlu ada kajian atau bahasan yang lebih dalam. Kenapa ini penting? Karena seperti yang sudah sering kali kita bahas, kalau pribadi dan karya itu menjadi sentral dari iman Kristen, sehingga kita nggak bisa melihat Kristus hanya setengah-setengah saja. Bahkan seorang hamba Tuhan dia mengatakan bahwa kalaupun potret Kristus yang disampaikan itu setengah benar, itu sama dengan salah. Jadi tidak bisa memahami Kristus itu dengan setengah-setengah. Kalau dalam Kristologi itu dia harus Allah sejati dan manusia sejati. Karena natur dia sebagai Allah dan sebagai manusia itu menjadi pendasaran di mana iman kita, pengharapan bahkan keselamatan kita itu disandarkan. Bahkan beberapa kali sempat ditegaskan bahwa kalau agama lain mungkin bisa berdiri atau bisa eksis tanpa tokoh pendirinya. Tapi iman Kristen tidak bisa. Saudara tidak bisa menjadi Kristen tanpa menerima si tokohnya itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau meyakini dia hanya sebagai manusia saja. Atau bahkan sebagai Tuhan saja. Itu keliru, tidak bisa. Maka menjadi orang Kristen, kita harus bukan saja bersandar pada ajaran Kristus, tapi juga sekaligus meyakini siapa dia itu, dan juga apa yang sudah dia lakukan. Sehingga dengan pemahaman mendasar itu, barulah kita bisa sampai pada pemahaman atau pada konsepsi yang clear tentang Kristus yang diimani oleh para rasul dan gereja secara umum. Maka kalau saudara percaya setengah-setengah saja, misalnya percaya bahwa Yesus itu hanya manusia saja, saudara pasti langsung secara otomatis ditempatkan sebagai bidat. Entahkah itu saksi Yehova atau Unitarian atau seperti Pak Erastus Sabdono ya. Atau dia sebagai Tuhan saja dan bukan manusia saja, itu pun bidat. Itu sebabnya kita harus memahami Kristus sebagai yang utuh. Bahkan di dalam konsep Quran pun dia hanya dipandang sebagai manusia atau sebagai utusan atau sebagai nabi. Itu pun secara prinsipil ditempatkan sebagai bidah. Tidak bisa, saudara dan saya harus menempatkan Kristus sebagai sentral, tapi dia juga harus diterima sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Kita akan lihat kristologi Quranik dan juga kita akan kaji tentang sumber-sumbernya. Ini data yang saya pakai, satu buku dari punya Pak Bambang Nursena. Ini adalah ringkasan yang dibuat dari satu subbab Isa dalam narasi Quran. Nah, kita perlu tahu bahwa sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai Isa Al-Masih, putra Maryam, jika direkonstruksi membentuk sebuah kristologi Qurani. Kristologi Quran ini apabila dibandingkan dengan Alkitab secara garis besar banyak kesamaannya. Jadi kalau dibandingkan beberapa pokok itu ada kesamaan atau kemiripannya. Misalnya berita kelahiran Isa suatu firman dari Allah. Jadi dia juga disebut sebagai firman yang secara ajaib dilahirkan dari seorang perawan. Jadi kelahiran yang ajaib Kristus itu juga dipercaya oleh Quran, sehingga kita bisa lihat bahwa Kristologi Qurani juga mempercayai dua pemahaman dasar yang cukup krusial begitu ya. Kristus adalah kalimatullah gitu ya di dalam konsep tradisi Islam, dan juga dia dilahirkan oleh perawan Maria begitu atau Ibu Maria ya. Data sumber Quran yang juga berbagai mujizat Al-Masih, misalnya menyembuhkan berbagai penyakit, menghidupkan orang mati, tapi mereka menggarisbawahi atas izin Allah. Juga peranannya pada hari kiamat yang secara implisit di dalam Zukruf ya 43:61 yang kemudian dikembangkan dalam eskatologi hadis. Jadi ada konsep tentang hakim yang akan datang itu, Isa sebagai hakim yang akan datang itu di akhir zaman, itu merupakan pandangan yang juga hampir sama begitu ya. Kalau kita lihat Kristus akan menghakimi pada akhir zaman,
itu juga penggambaran itu juga hampir sama, tapi nanti perinciannya itu sangat berbeda. Kalau di dalam Alkitab, dia menghakimi ya, orang yang hidup, yang mati, dan masing-masing nanti mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan tahta pengadilan Kristus itu. Nah, tapi kalau di sini justru ditampilkan secara berbeda. Pengadilan yang ditampilkan oleh model Isa di dalam Quran itu berbeda. Nah, tapi itu ada beberapa bagian yang mirip dengan penjelasan dari Alkitab, walaupun rinciannya beda. Nah, kemudian nama Isa untuk menyebutkan Yesus tidak ditulis dengan Yesu sebagaimana yang lazim dalam Alkitab bahasa Arab. Ternyata merupakan hasil suatu korespondensi bunyi. Jadi di dalam bahasa Arab atau Alkitab Arab itu Yesus disebut dengan Yasu, tapi justru di dalam Quran sendiri menggunakan istilah Isa. Nah, istilah ini merupakan korespondensi bunyi atau persamaan bunyi yang diambil dari ucapan Aramik atau bahasa Suryani. Nah, ini dikonfirmasi oleh penemuan di sebuah biara di wilayah Syria tahun 571 yang bernama Isaniyah, yang berarti para pengikut Isa. Jadi ada satu biara menggunakan nama Isaniyah yang berarti para pengikut Isa, sehingga penyebutan atau lapalan yang sama itu kemudian digunakan untuk merujuk pada Yesus. Tapi nanti kita akan lihat ya, apakah Yesus atau Isa yang dirujuk oleh Quran dan Yesus di dalam Alkitab itu sama atau tidak, nanti kita tentu saja akan melihat. Kemudian kelahiran Isa dalam Quran disebutkan terjadi di bawah pohon korma, dan mujizat bayi Isa yang bisa berbicara sewaktu masih kecil berada dalam gendongan ibunya, Maryam. Mujizat Isa yang bisa membuat tanah menjadi burung tidak dijumpai dalam Alkitab kanonik. Jadi, selain penggambaran beberapa gambar yang sama, 3 tadi di atas, kemudian nama Isa juga merupakan pelafalan korespondensi yang kemudian ditarik menjadi sebutan yang dirujuk pada Yesus. Kemudian selain itu ada penggambaran dari kisah kelahiran, mujizat, masa kecil yang juga tidak dijumpai di dalam Alkitab kita. Sehingga ada persamaan, tapi juga sekaligus ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Maka kita akan bertanya, dari mana bagian-bagian ini bisa muncul? Kita perlu tahu dulu bahwa dalam garis sejarah ada perbedaan. Jadi kalau Islam itu sendiri muncul abad ke-7, sementara kita atau kitab-kitab Injil kanonik itu kan abad pertama. Paling terakhir kan Rasul Yohanes tahun 100 lah. Dia menulis kitab Wahyu itu. Jadi ada jarak sekitar 500 sampai 600 tahun menjelang masa di mana Quran ditulis. Kita harus tahu bahwa ketika abad ke-3 menjelang konsili Nisea 325, dari abad ke-2 sampai ke-3, kita perlu tahu bahwa tema yang muncul pada teologi zaman itu adalah tentang kristologi. Sekali lagi, tema yang muncul pada abad ke-2 sampai ke-3 itu tentang kristologi. Jadi para bapak gereja mereka mengkaji tentang siapa itu Kristus, baik pribadinya maupun apa yang dia lakukan. Jadi diskusi abad ke-2, abad ke-3 itu berkaitan dengan Kristus, kristologi. Nah, sehingga berkembang dan kemudian nanti ada berbagai macam pengajaran yang muncul. Yang salah satu kita jumpai sampai saat ini adalah Arianisme yang dipercaya oleh saksi Yehova. Jadi bentuk awal dari saksi Yehova, Arianisme, itu adalah salah satu ajaran yang muncul pada abad ke-3 tentang Kristus. Jadi Kristus itu dia tidak sederajat dengan Bapa. Ingat, Pak Erastus Sabdono juga megang itu ya. Dan dia itu dicipta, Sang Logos itu dicipta. Tapi di dalam versi saksi Yehova, Sang Logos yang dimaksud ini mereka menafsirkan sebagai Mikael. Nah, itu salah satu bentuk dari penyimpangan kristologi pada zaman itu. Juga tentu saja ada banyak sekali bidat yang muncul pada abad kedua ketiga. Maka nanti kita tahun 325 itu bapak-bapak gereja mengadakan konsili untuk menentukan tradisi rasuli yang sudah ada turun-temurun dalam Alkitab, kemudian dirumuskan satu pengajaran yang baku untuk kemudian diajarkan bagi semua gereja. Jadi menetapkan semacam pengakuan iman. Maka nanti setelah konsili itu kita menjumpai ada pengakuan iman Nisea. Dan itu juga nanti yang dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli kita zaman ini.
yang sampai sekarang itu. Nah, itu cikal bakal tuh dari Konsili Nisea 325. Tapi sekali lagi rekan-rekan, itu bukan berarti Kristus dilantik menjadi Tuhan, bukan. Yang tadi saya bilang, setting latar belakangnya adalah bahwa pada zaman itu perdebatan atau banyak sekali ajaran sesat yang kemudian berkembang mengajarkan Yesus-Yesus yang lain. Nah, maka para bapak gereja sebagai para pemimpin mereka perlu merumuskan satu pengajaran yang baku sehingga jemaat pada zaman itu bisa tahu mana ajaran yang benar yang harus diajarkan di dalam gereja dan mana yang tidak boleh mereka terima pengajarannya. Kita lihat bahkan pengajaran ini sudah muncul misalnya di dalam kitab Galatia. Paulus sudah mewanti-wanti bahwa jangan terpengaruh dengan pengajaran atau Injil yang lain. Itu pergumulan itu terus ada sampai pada abad ketiga. Dari sini, sekali lagi, dari sini maka ada penolakan dari bapak gereja terhadap pengajaran-pengajaran bidat tadi. Maka yang menerima konsensus dari konsili itu kemudian menerima ajaran kristologi yang hari ini kita terima, Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Itu diterima oleh konsensus gereja-gereja timur, Bizantium ya, Turki ya, kemudian gereja Roma. Tapi di sisi lain ada beberapa aliran yang juga tetap bersikuku dengan pengajaran mereka yang menyimpang tadi. Yang Kristus hanya dianggap sebagai manusia, misalnya Arian itu ya di Mesir ya, dia seorang bishop di Mesir, seorang pemimpin gereja di Mesir. Kemudian ajaran-ajaran yang tidak diterima inilah mereka kemudian tersebar ke arah Mesir dan Arab. Sekali lagi ya, ajaran-ajaran ini kemudian tersebar ke bagian Mesir dan Arab. Maka muncul dari mana kisah-kisah ini? Nah, kita akan lihat dari sumber-sumber apokrifa atau pseudepigrapha yang sejak zaman pra-Islam sudah beredar luas sebagai cerita rakyat yang populer. Jadi kisah-kisah Injil-Injil apokrifa atau Injil-Injil palsu tadi itu yang sudah ditolak pada zaman bapak-bapak gereja itu kemudian berkembang di arah Mesir dan Arab itu sebagai cerita-cerita yang populer. Maka kisah-kisah itulah menjadi dasar untuk rekonstruksi dari penggambaran atau potret dari Isa. Sekali lagi ya, dari kisah-kisah itu menjadi sumber di mana penggambaran dari Isa itu kemudian dikembangkan atau dibuat. Jadi sama sekali berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kita lihat ada beberapa kesejajaran yang sama di dalam Injil-Injil Apokrifa. Pertama, kelahiran Isa di bawah pohon korma. Kelahiran Isa atau Yesus versi Quran yang dikaitkan dengan mujizat pohon korma ternyata paralel dengan Injil Mata Al-Manhu, The Pseudo Gospel of Matthew, pasal 20. Lebih jelas mengenai kisah kelahiran Yesus disebutkan dalam Quran ya, Maryam 19:22-26. Jadi ada paralel, ada penggambaran potret yang sama persis antara apa yang digambarkan oleh Al-Quran tentang kelahiran Isa di bawah pohon korma itu dengan the pseudo Gospel of Matthew. Jadi ada Injil Matius yang the Gospel of Matthew ya, Injil Matius yang palsu, pseudo. Jadi itu sumbernya dari situ, penggambaran yang paralel. Kalau nggak mau dibilang sama, entahlah ya. Tapi nampaknya sumber paling pokok itu di situ. Karena ini sudah beredar jauh sebelum Quran ada, Quran ditulis. Jadi kalau seorang sejarawan, misalnya saudara melihat satu tulisan yang sama dengan penggambaran yang sama sejajar dengan satu kisah yang sudah dituliskan jauh sebelum kita menulis, bisa gampang kan kita cek plagiasinya. Entahkah itu sama persis ataukah dia membuat semacam parafrase ya. Parafrase itu dikisahkan kembali dengan gaya bahasa sendiri. Jadi itu ada kesejajaran misalnya. Kemudian yang ketiga, Isa berbicara pada waktu bayi. Nah, kisah mengenai mujizat pohon korma ini dengan sedikit perbedaan dalam versi pengisahnya dalam KS 19:27-32, lalu disambung dengan mujizat Yesus berbicara pada waktu bayi ketika masih dalam gendongan ibunya. Kisah ini paralel dengan The Arabic Gospel of Infancy, Injil Al-Tufulah Al-Arabi, atau Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis pada abad Masehi. Namun buku ini mungkin merupakan pengembangan-pengembangan dari naskah apokrif sebelumnya, yaitu Injil Thomas tentang masa kanak-kanak Yesus, Injil Al-Tifullah Lituma, buku yang mula-mula digunakan kaum Gnostik ini ditulis dalam bahasa Syria, Aramai, dan kemudian hari diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi Injil masa kanak-kanak Yesus ini
juga punya paralel dengan Injil Thomas. Dan Injil ini berkembang atau dia sudah tersebar luas di daratan Arab pada zaman ini, sehingga terkonfirmasi bahwa ada kemiripan-kemiripan. Kemudian mujizat tanah menjadi burung. Salah satu contoh kesejajaran lagi, misalnya mujizat Isa membuat tanah menjadi burung, seperti dicatat dalam Quran Al-Imran 3:49 dan Al-Maryam 5:110. Ternyata juga dijumpai dalam Injil Apokrif Thomas yang disebut juga kabar baik Thomas orang Israel. Ya. Nah, jadi ada kemiripan lagi di situ. Jadi hampir penggambaran dari baik dari kelahiran, mujizat-mujizat yang dilakukan itu semuanya hampir sama dan ya bahkan dibilang sama ya karena penggambarannya sama persis. Sekarang kita lihat sedikit dulu tentang kritik dari latar belakang kritik dari Quran ya. Kritik kalangan Islam atas kekristenan secara umum tidak didasari atas rumusan-rumusan teologis resmi gereja. Misalnya Kanun Al-Iman atau pengakuan iman Nisea atau Konstantinopel ya tahun 325 dan 381, melainkan atas sebuah bentuk kekristenan populer yang dihayati masyarakat Mekah dan sekitarnya dari bentuk-bentuk praktik ibadah masyarakat Kristen awam. Jadi kritik mula-mula di dalam Quran sendiri itu sebenarnya tidak berkaitan dengan pengakuan iman yang secara umum dipercayai. Tetapi itu hanya kritik terhadap sektarian Kristen di sana. Juga sumber-sumber kekristenan yang dihadapi langsung oleh Al-Quran adalah sektarianisme, bidah Kristen yang sudah jatuh kepada penyembahan berhala. Dengan demikian, tentu saja keyakinan-keyakinan yang dikritik oleh Islam tersebut juga bukanlah keyakinan resmi Kristen secara umum. Tadi yang sudah saya bilang kan, pasca abad keempat, ada perkembangan aliran-aliran Kristen yang tidak ortodoksi, yang bidah ke arah Mesir dan bagian Arab. Kalangan-kalangan bidah ini mereka mempraktikkan ajaran mereka mempraktikkan ritual-ritual mereka yang berbeda. Quran hadir untuk mengkritik kalangan ini pada konteksnya. Jadi tidak sama sekali tidak menjumpai atau tidak kena pada pengajaran Kristen yang mendasar begitu, yang secara umum dipahami. Itu sebabnya kalau misalnya teman-teman atau para polemikus sekarang mencoba mengkritisi Alkitab dengan cara pandang Al-Quran atau kekristenan saat ini, itu salah sekali, strawman. Jadi salah sasaran, itu latar belakangnya. Misalnya tentang triteisme juga. Jadi mereka memahami Tritunggal, Quran ya, dengan cara pandang yang salah. Hanya dengan memahami sejarah, herosiologi, bida-bida di kota Mekah dan sekitarnya, kita dapat memahami kritik Al-Quran atas akidah Kristen yang ternyata tidak dijumpai dalam gereja besar manapun di dunia. Jadi kritik yang dilakukan oleh Al-Quran, misalnya dalam konteks ini tentang triteisme, bukan Tritunggal, itu berkaitan dengan pengajaran bidat yang berkembang pada zaman itu. Nah, di antara masa Kristen resmi zaman sekarang, baik itu gereja Katolik, Ortodoks maupun aliran-aliran Protestan, tidak ada yang berkeyakinan sedangkal dan sebodoh itu. Yang meyakini bahwa Kristen tuh punya 3 Tuhan. Yang satu Allah Bapa, yang satu Ibu Maria, dan yang satu anaknya Yesus. Jadi seolah-olah Allah Bapa ini kawin dengan Ibu Maria, kemudian melahirkan Yesus. Nah, itu kan yang dikritik oleh Al-Quran. Padahal kan orang Kristen dimanapun kita tidak mempercayai itu. Begitu. Jadi itu sesuatu yang tidak diyakini oleh kekristenan secara umum. Ya. Nah, jadi bisa saja memang ada sekte-sekte Kristen di zaman Nabi Muhammad yang seperti itu, yang kepada mereka kritik Al-Quran dialamatkan, berbarengan dengan kritik kepada politeisme Arab pra-Islam seperti yang dijumpai di Mekah. Nah, untuk itulah kajian historis kritik sumber, ya kritik sejarah terhadap kitab suci harus kita lakukan. Kritik ini bukan ketidaksetujuan ya, tetapi analisa mendalam. Itu istilah teknis untuk kalau saudara nanti misalnya kuliah, kita ada istilah-istilah penggunaan istilah kritik atau kritis, itu semacam analisa mendalam. Jadi bukan dalam arti kita tidak setuju, bukan. Jadi apa yang sudah dikritisi atau sudah diserang oleh Quran, ternyata itu bukan pandangan kekristenan secara umum. Justru pandangan yang diserang itu justru dijumpai dari beberapa pandangan bidat. Misalnya para ahli menunjuk sebuah sekte bidah Kristen yang bernama Poliridianisme atau sekte Maryami di Mekah dan sekitarnya pada zaman pra-Islam. Jadi sekte inilah yang percaya bahwa Bapa Allah, Maria, Allah Ibu, dan Yesus adalah Allah Anak. Jadi Quran memang mengkritik sekte itu. Sehingga mereka memahami Tritunggal dengan cara pandang yang salah. Karena yang memang sementara dikritik itu pandangan ini, bukan pandangan Kristen yang secara umum. Jadi kalau teman-teman polemikus dari Muslim, kalau serang kita dengan cara pandang Quran, sebenarnya mereka juga salah alamat. Karena konteks dari kritik Al-Quran tidak sementara berbicara tentang kekristenan secara umum yang dipahami. Sementara yang dikritik adalah mazhab ini atau
bidah ini begitu, sehingga itu nggak nyambung. Kalau kita belajari orang-orang demikian, hanya mereka juga kurang belajar, ketahuan cara pandang mereka yang juga salah begitu. Kemudian soal penyaliban Isa Al-Masih, apakah yang sesungguhnya terjadi? Selain kritik yang langsung kepada sebuah bentuk keyakinan bidat Kristen yang menyimpang, ada juga kritik yang dulunya diarahkan kepada pihak lain. Tapi karena terkait dengan sosok Isa Al-Masih, maka pada abad-abad kemudian akhirnya diarahkan pula kepada iman Kristen. Jadi bukan soal historisitas kematian Isa yang mula-mula menjadi masalah, tetapi soal sindrom salib dan sanggahan terhadap kesombongan Yahudi. Jadi sebenarnya penggambaran Quran tentang Isa yang tidak mati itu sebenarnya mengkritisi cara pandang orang Yahudi atau kesombongan orang Yahudi ya, untuk menunjukkan bahwa nabi yang kamu salibkan itu tidak mati, tapi tanda kutip ditolong oleh Allah. Jadi kritiknya sebenarnya ke arah sana, tetapi karena sudah kadung tidak memahami konteks dari penulisan awal, maka pada saat ini kan orang pikir Quran memang mengatakan demikian, maka seharusnya Isa itu tidak mati. Jadi menurut Pak Bambang Nursena ini, memang ini bukan soal historisitas kematian Isa begitu ya, bukan soal sejarahnya, tapi soal sindrom, soal ketidaksukaan terhadap kesombongan orang Yahudi, sehingga membuat semacam kritik terhadap kesombongan itu dalam bentuk penggambaran Isa yang tidak disalibkan, tapi diserupakan dan yang lain yang disalibkan. Itu penggambaran yang dia buat di sini begitu ya. Jadi mungkin jadi satu pelajaran juga untuk kita bisa melihat mungkin cara pandang Quran seperti itu ya, sehingga kita juga jangan terburu-buru juga untuk cepat termakan dengan cara-cara pandang atau teman-teman yang suka buat polemik begitu. Bagaimana pandangan scholar atau teman-teman kalangan akademik Islam kontemporer ya? Nah, pada masa sekarang banyak ahli muslim sendiri mengakui bahwa Al-Quran memang bukan kitab sejarah, melainkan lebih sebagai buku moral yang dengan kisah-kisahnya, entah historis, entah bukan, menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat beriman. Pesan moral, agama, dan kebaikanlah yang sebenarnya menjadi tujuan pokok Al-Quran, mengisahkan cerita, makna teologis di balik narasi itu yang dipentingkan dan tidak terletak pada kenyataan bahwa hal itu pernah terjadi atau tidak. Jadi, pada zaman sekarang dengan berkembangnya studi, ya mereka mulai menyadari sendiri bahwa memang tidak bisa dibandingkan kesetaraan atau kisah sejarah yang ada di dalam Quran dengan Alkitab begitu. Karena yang digambarkan oleh Quran sebagian besar memang sama sekali tidak berdasarkan pada fakta historis atau fakta sejarah. Maka pandangan mereka umumnya pada saat ini sudah beralih pada semacam pesan moral saja, semacam apa yang digambarkan Quran tentang Isa itu semacam penggambaran non-historis untuk memberikan pesan-pesan moral saja. Jadi tidak berkaitan dengan apakah benar-benar terjadi di dalam realita atau tidak. Ini berbeda dengan kita. Kalau Alkitab sangat menekankan penekanan Kristus sebagai dia yang hadir di dalam peristiwa sejarah. Bisa bayangkan kalau misalnya Kristus tidak hadir di dalam sejarah, misalnya kematiannya tidak sungguh-sungguh. Wah, berarti saudara dan saya tidak memperoleh penebusan yang menyediakan pengampunan bagi dosa. Maka Alkitab sama sekali menekankan tentang peristiwa historis, peristiwa sejarah, fakta-fakta sejarah di mana Kristus datang, Kristus mati, dan dia bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Jadi penekanan Alkitab sama sekali bukan saja berbicara tentang kebenaran, baik dalam fakta historis sejarahnya, maupun fakta teologisnya, dampak teologis atau dampak kebenaran dari apa yang dilakukan Kristus di dalam sejarah, tapi secara keseluruhan menjadi semacam kebenaran yang bahkan kalau kita mundur di dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan secara jelas oleh para nabi. Jadi Kristus tidak mungkin tidak mati. Kalau Kristus tidak mati, maka nubuatan Yesaya 53, Mazmur 22 itu keliru. Kristus tidak mungkin dia diserupakan. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat penjelasan Alkitab, itu selalu jelas ya. Kehidupan Kristus bahkan sampai kematian, karyanya itu semua sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kita ingat perjanjian baru adalah penggenapan dari nubuatan di dalam perjanjian lama. Gitu. Sehingga perjanjian baru bisa juga dibaca dalam kacamata atau dalam terminologi perjanjian lama untuk melihat karya Kristus di atas kayu salib itu. Maka sekali lagi tidak mungkin Kristus di dalam Alkitab itu tidak mati atau diserupakan. Karena sama saja kita mengatakan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi itu gagal atau bohong, dan kemudian karya Kristus sama sekali tidak bermanfaat atau tidak berdampak pada keselamatan manusia. Itu sebabnya kan Paulus sampai berapa kali itu menegaskan bahwa
kalau Kristus tidak mati, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya ya, dan kita masih hidup dalam dosa. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari materi kita malam hari ini? Sepintas saja kita telah melihat perbedaan yang fundamental dalam penggambaran Quran mengenai Isa dan Yesus dalam Alkitab. Tetapi beberapa hal penting yang menjadi catatan adalah, satu, Alkitab mendasari kesaksiannya mengenai Yesus berdasarkan fakta historis yang terkonfirmasi. Namun Quran tentu saja tidak. Quran menekankan penegasan mengenai Yesus sebagai nabi yang luar biasa, namun mengabaikan tujuan dari misi terpenting Kristus itu sendiri, karya keselamatan, sebagaimana kesaksian Alkitab yaitu mati dan bangkit. Penggambaran Quran mengenai Isa sama sekali berbeda dengan Alkitab, maka dapat disimpulkan bahwa Isa dalam Quran berbeda dengan Yesus dalam Alkitab, meskipun dalam rujukan istilahnya seringkali dipersamakan. Jadi mungkin saja kita bisa tarik simpulan bahwa penggunaan istilah itu sama karena datang dari pelafalan atau dari penggambaran tradisi Aramaik. Tapi di dalam kontennya, sekali lagi, sama sekali memuat dua sosok yang sangat berbeda. Sehingga secara ringkas kita dapat mengatakan bahwa tentu saja penggambaran yang ada yang diberikan oleh Quran sama sekali berbeda dan tidak sesuai dengan penggambaran yang diberikan Alkitab. Nah, itu sebabnya menjadi pesan penting bagi kita bahwa sekali lagi Alkitab bukan saja menggambarkan pesan teologis atau pesan moral, tapi juga berkaitan dengan sejarah yang terjadi di dalam ruang dan waktu. Yesus benar-benar datang ke dunia, Sang Logos, yang juga berkarya, dan juga kemudian puncak dari karya itu adalah ia mati, salib, kuburkan, dibangkitkan, dan naik ke surga. Dari karyanya itulah kita atau semua orang yang percaya memperoleh keselamatan. Nah, itu sebabnya secara ringkas, Isa di dalam Quran dan Yesus di dalam Alkitab itu memberikan penggambaran tentang dua sosok, dua karakteristik yang sangat berbeda. Itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Yang pasti kita harus ingat bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita tahu bahwa Islam dan Kristen itu tidak sama. Jadi biarlah kita mulai belajar bagaimana cara kita menginjil dengan benar. Kalau begitu, doa penutup dan doa berkat mungkin saya serahkan kepada Om Yosua. Silakan Om Yosua. Oke, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas materi yang telah kami terima. Kami boleh mendengar, kami boleh mengetahui, memperdalami apa yang kami ketahui daripada materi ini. Biarlah semakin hari iman kami semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan, wawasan kami semakin luas, sehingga kami tidak gampang digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Terpujilah Engkau Bapa, baik itu kitab-kitab nabi-nabi palsu, kitab-kitab rasul palsu, yang telah kami ketahui bahwa inilah yang menuntun kami, supaya kami memiliki dasar, supaya kami tidak dapat ditipu, bahkan direndahkan, sebab kami tahu bahwa firman Allah dapat menuntun kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan benar firman Allah. Bila sebentar kami berpisah daripada Zoom ini, Tuhan Kau yang senantiasa tuntun kami, Bapa Engkau bimbing kami, berkati kami buka sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan. Dan Tuhan juga yang senantiasa berkati gembala sidang kami, anak cucu mantunya, keluarga besar gembala sidang kami, Tuhan Engkau berkati. Usaha pekerjaan pelayanan keluarga besar gembala sidang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Terpujilah Engkau Bapa, jika sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan Kau berkati. Bahkan jika kami beristirahat, Tuhan sertai kami peristirahatan kami, berikan kami peristirahatan berkualitas hingga esok hari dapat kami kembali bangun dan melakukan aktivitas kami sebagaimana semestinya kami lakukan. Terpujilah Engkau Bapa, kami terima berkat Tuhan dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. God bless.